Sungguh sangat luar biasa dari novel ini teman-teman ya. Jadi kita sudah jauh sudah memasuki part ketujuhnya ini ya. Part ketujuhnya. Oke, teman-teman yang baru berkunjung di channel ini jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, bantu dukung terus channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Oke, kita lanjut di part ketujuh. Dong Rolin merasa sedikit terkejut. Tanpa diduga, Xiao Hailong benar-benar memiliki beberapa koneksi di Jinling. Dibandingkan dengan Yi Chen, dia jauh lebih kuat. Sepertinya kedepannya jika dia berjalan di Jinling bersamanya, maka akan jauh lebih nyaman untuk bergerak sehari-hari. Pria berpakaian hitam itu dengan hormat membawa semua orang ke pintu ruang VIP Diamond. Setelah itu dia mengeluarkan formulir, menyerahkan langsung kepada Yi Chen dan berkata dengan lembut, "Tuan, tolong Anda tanda tangan di sini. Ruang VIP Diamond ini khusus disediakan untuk Yi Chen. Karena itu dia perlu menandatangani formulir ini untuk konfirmasi." Yi Chen tersenyum dan mengambil pena dan kertas itu. Dia hendak menulis namanya ketika suara Xiao Hailong tiba-tiba terdengar. "Sial, letakkan pulpennya." Xiao Hailong mendekat dengan wajah kesal. Dia mengambil pena dan kertas dari tangan Yi Chen, menulis namanya di kertas itu. Kemudian dia berteriak kepada Yi Chen, "Apakah kamu tidak tahu malu siapa yang memesan ruang VIP ini? Pintar sekali kamu mengambil tindakan. Punya kualitas apa kamu bisa menandatangani kertas ini?" Pria berpakaian hitam itu segera tercengang menatap Yi Chen, kemudian memberinya tatapan bertanya, yang berarti, "Apakah Anda membutuhkanku untuk memberi pelajaran pada bajingan ini sekarang?" Yi Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak masalah jika dia ingin menandatangani, biarkan saja dia yang menandatangani." Di depan Dong Rolin, Yi Chen tidak ingin membuat segalanya menjadi terlihat memalukan. Lagi pula dia adalah sahabat istrinya. Dengan cepat, semua orang di dalam ruang VIP itu tertunduk. Xiao Hailong mengatur agar Dong Rolin duduk di posisi utama, sementara Yi Chen duduk di sudut sendirian. Hanya Dong Rolin beberapa kali berbicara dengannya. Dengan cepat, pelayannya menyajikan hidangan dan bir yang sangat lezat. Semua bahan-bahannya hidangan terlihat sangat khusus. Abalone dengan kualitas terbaik, 5 kg lobster Australia yang hanya dapat digunakan sebagai penyangga di sini. Bahkan bir yang berkualitas bagus adalah bir yang berusia seabad setengah liter saja bisa terjual seharga lebih 100.000 yuan. Dong Rolin juga orang yang berpengetahuan luas. Dia terkejut dengan kemewahan makanan ini. Wang Yunpei menghelakan napas. "Hailong, makanan ini memiliki standar harga berapa?" Xiao Hailong berkata dengan penuh rasa bangga, "Makanan ini standarnya adalah 300 ribuan yuan." Wang Yunpei berkata dengan heran, "Ini sepertinya bukan standar 300 ribuan yuan. Sebotol bir ini saja sudah lebih dari 300 ribuan yuan." Xiao Hailong diam-diam merasa terkejut. Dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, memikirkan sikap pria berbaju hitam barusan. Mungkinkah Tuan Hongwu memberikan perlakuan khusus? Tapi dia bahkan tidak mengenalinya. Mata indah Dong Rolin berkedip-kedip. Dia menatap Xiao Hailong berkata, "Hailong, terima kasih." Ketika Xiao Hailong mendengar kata-kata Dong Rolin, dia tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, memang sudah seharusnya." Dengan itu Xiao Hailong tersenyum dan bertanya kepada Yi Chen, "Yi Chen, seumur hidupmu kamu pasti tidak pernah makan makanan yang begitu mahal, bukan?" Yi Chen mencibir, "Kenapa kamu yakin sekali?"
Xiao Hailong dengan meremehkan berkata, "Setelah makan makananku, mulut sampahmu yang tajam itu, jika kamu pernah makan makanan mewah seperti ini sebelumnya, aku menggilingkan kepalaku untuk dijadikan bola untukmu main." Yichen tersenyum acuh tak acuh. Hari-hari yang dia jalani ketika dia masih kecil sangat mewah dan tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Makanan seperti itu di keluarga Yi biasanya merupakan makanan untuk para pelayan. Melihat Yi Chen tidak takut sama sekali, Xiao Weiwei berkata dengan marah, "Yi Chen, dasar sampah. Sikap seperti apa yang kamu tunjukkan untuk berbicara dengan kakakku? Percaya atau tidak, aku tidak membuatmu keluar sekarang. Memberimu makan gratis, kamu masih tidak menghormati kami. Kamu benar-benar sialan." Namun saat ini, pintu ruang VIP itu ditendang terbuka dengan keras. Sebuah suara keras terdengar, "Dari mana asal orang bodoh ini? Siapa yang menyuruhmu masuk ke dalam ruang VIP ini?" Begitu dia selesai berbicara, seorang pria yang mengenakan setelan jas Armani, memakai rantai emas besar dengan bekas luka seperti kelabang di wajahnya yang menyebar dari sudut matanya ke dagunya. Pria itu memegang selembar formulir di suatu tanda tangan dan sebatang tongkat di tangan lainnya. Dengan pandangan wajah yang galak, belasan pria kekar dengan tato dan bekas luka berbaris di samping mereka, mengelilingi semua orang. Semua orang tercengang, kemudian merasa sangat panik. Ada apa ini? Pemimpinnya bernama Kakak Biao, yang merupakan tangan kanan Tuan Hongwu. Dia mengalahkan dunia bersamanya di tahun-tahun awalnya. Dia juga merupakan generasi terkenal di Jingling. Kali ini Tuan Hongwu memberitakannya bahwa Tuan Yi yang sangat mulia menggunakan ruang VIP Diamond Pavilion Tianxiang ini, jadi dia harus mengaturnya dengan baik. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia memeriksa penggunaan ruang VIP itu, dia menyadari bahwa ruang VIP Diamond itu ditandatangani oleh Xiao Hailong. Seketika dia merasa marah dan takut. Dia marah karena Xiao Hailong sialan ini menempati ruang VIP yang disiapkan untuk tamu terhormatnya. Dia takut karena hanya ada satu meja untuk jamuan tamu penting di ruang VIP Diamond, sedangkan tamu yang sebenarnya masih belum datang. Apa yang harus dia lakukan? Saat ini, Xiao Hailong berdiri dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Aku yang menyewa ruang VIP ini. Kenapa kamu mendobrak masuk dan membuat masalah?" Kakak Biao menunjuk ke arah Xiao Hailong dan berkata, "Apakah kamu yang bernama Xiao Hailong?" Xiao Hailong mengangguk dan berkata dengan bangga, "Benar." Kakak Biao berkata dengan nada dingin, "Bawa dia padaku." Setelah mendengar kata-kata itu, kedua pria bertubuh besar itu langsung menarik Xiao Hailong dan menyeretnya. "Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku." "Rubut liar, omong kosong apa yang kamu katakan?" Seorang pria kekar itu langsung menendang lututnya. Xiao Hailong merasa sakit sehingga dia berlutut tepat di depan kakak Biao. Mata dingin kakak Biao bolak-balik menatap tubuh Xiao Hailong, membuat orang-orang merasakan pandangan dingin itu seperti pisau. Plak! Formulir yang ditandatangani itu langsung dilemparkan ke kepala Xiao Hailong. Kakak Bau memarahinya, berkaya, "Siapa yang memberimu izin untuk menggunakan ruang VIP ini?" Saya Helong berpura-pura tenang dan berkata, salah paham. Aku memesan ruang VIP Gold ini sebelumnya. Aku telah membayar dengan sebesar 300.000 yuan. Wan Yunpei juga menyela, "Apa yang kamu lakukan? Ruang VIP ini disewa untuk Hailong.
Bisa tidakkah kamu mematuhi peraturan? Kakak Biau meludah dan menampar Xiao Hailong, kemudian berkata, ruang VIP Gold ini ruang VIP Diamond untuk tamu terhormat. Apakah ruang VIP ini bisa dipakai oleh sampah sepertimu? Begitu kalimat ini keluar, semua orang tercengang. Ruang VIP Diamond. Pantas saja ruang VIP ini sangat mewah. Piring dan bir termasuk makanan tingkat atas. Ternyata ini sama sekali bukan ruangan VIP Gold. Wang Yunpei berkeringat dingin. Ruang VIP Diamond itu begitu terhormat sehingga dirinya dan orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk masuk ke sini apalagi menggunakannya. Xiao Weiwei berkata dengan cepat, kakak, bukankah kamu mengenal Tuan Hongwu? Cepat jelaskan padanya. Xiao Hailong berteriak dan buru-buru berkata, diam, omong kosong apa itu? Bagaimana mungkin aku bisa mengenal Tuan Hongwu? Xiao Weiwei berkata, tapi bukankah kamu baru saja mengatakan? Dong Rolin melihat penampilan kedua saudara laki-laki dan perempuan itu di depan matanya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa kata-kata Xiao Hailong barusan adalah bualan? Hatinya tiba-tiba merasa sedikit kecewa. Kakak Bayo mencibir saat ini dan berkata, kamu benar-benar berani merusak nama baik Tuan Hongwu. Kalian anak-anak muda benar-benar bosan hidup. Seperti yang dikatakan kakak Biao, dia berdiri dan memberitahu anak buahnya, pegang tangan anak ini, aku akan memberinya pelajaran. Xiao Hailong segera ditahan dan tidak bisa bergerak. Detik berikutnya kakak Biao memegang tongkat dan memukul tanpa ragu-ragu. Tanganku lumpuh, Xiao Hailong menjerit dengan menyedihkan. Dia berkeringat di sekujur tubuhnya. Terdapat air seni di celananya. Dia pingsan karena merasa sangat malu. Melihat pemandangan ini, wajah Wang Yunpei dan Xiao Weiwei menjadi pucat dan merasa ketakutan. Xiao Hailong yang masih bersemangat barusan dipukuli hingga kembali ke bentuk awalnya dalam sekejap. Siapa yang tidak takut? Dong Rolin juga sangat ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar. Dia bersembunyi di belakang Yi Chen. Kemudian berkata dengan takut, apa yang harus kita lakukan? Seharusnya mereka bisa membunuh orang, bukan? Yi Chen menepuk bahu Dong Rolin dan menghiburnya. Jangan takut, tidak ada yang akan menyentuhmu jika aku di sini. Dong Rolin melirik Yi Chen dengan penuh rasa terima kasih. Meskipun dia tahu bahwa Yi Chen tidak bisa menyelesaikan masalah seperti itu, tapi dia tetap merasa sedikit lega dengan kata-katanya. Di sini kakak bau menendang Xiao Hailong seperti menendang babi hingga mati, kemudian mengutukinya, betapa bodohnya dirimu. Kakak Bayu menoleh dan menatap Wang Yunpei. Dan barusan kamu bilang aku tidak punya aturan, bukan? Kemari, silakan kamu cepat kemari. Wang Yunpei sangat ketakutan hingga gemetaran. Dia berkata, kakak Bayau, aku dari keluarga Wang. Keluarga Wang, ujar kakak Bayau sambil menyeringai. Memangnya bisa apa keluarga Wang itu? Kakak Bayau meludah dengan tampang meremehkan, kemudian menendang Wang Yunpei hingga terjungkal dan berkata dingin, kemarin Tuan Wu baru saja memberikan pelajaran pada seorang yang tolol. Dia menyuruh orang-orang menamparnya bertubi-tubi. Kamu masih berani menyebutnya keluarga Wang di depanku. Wang Yunpei seketika melongo ketakutan. Dia kira kakaknya dirampok oleh seorang preman. Tak disangka ternyata dia sebenarnya dihajar oleh Tuan Hongwu. Di saat dia tengah ketakutan, kakak Biao langsung mengangkat sebuah pentungan, mengarahkannya pada Wang Yunpei dan memukulkannya keras-keras. Duak!
Wang Yunpei merasa sekelilingnya berputar, kepalanya berdengung, hidung dan mulutnya berdarah. Kesadarannya memudar. Xiao Weiwei seketika menjerit ketakutan. Wang Yunpei adalah tunangannya. Dialah satu-satunya kesempatan baginya untuk masuk ke keluarga Wang. Jika terjadi sesuatu pada Wang Yunpei, seumur hidupnya hancur sudah. Ambulan, cepat panggil ambulans. Xiao Weiwei yang panik berteriak kebingungan. Dia mengambil ponsel dengan gemetaran, tetapi tidak dapat menekan tombol apapun karena terlalu ketakutan. Dia hanya bisa menjerit nyaring. Kakak Bayo mengeritkan dahi lalu memaki. Kenapa berteriak? Cepat pukul mulut wanita jalang ini agar dia tidak cerewet. Baik Kakak Bayo. Mendengar itu, para bawahan satu persatu tersenyum keji. Mereka paling suka menghajar yang lemah, terutama wanita yang kasar seperti Xiao Weiwei ini. Xiao Weiwei seketika panik, dia segera mundur secepat mungkin, tetapi di belakangnya ada tembok. Tidak ada tempat tersembunyi sama sekali. Kemarilah wanita jalang, seorang pria bermata satu menjambak rambut Xiao Weiwei kuat-kuat dan langsung mengangkatnya ke atas. Kemudian pria bermata satu itu mengayunkan lengannya di hadapan wajah Xiao Weiwei dan menamparnya dengan keras. Para lelaki itu adalah seorang atau orang-orang kejam yang telah mengikuti kakak Biao selama bertahun-tahun, yang bisa memukul orang sampai mati hanya dalam 2 atau 3 pukulan. Wajah Xiao Weiwei sudah membengkak seperti kepala babi. Darah yang bercampur dengan air liur mengalir dari wajahnya. Jika seorang wanita dipukuli seperti itu, pasti akan meninggalkan bekas yang tak pernah hilang di wajahnya. Meskipun diobati tepat waktu, bisa dibilang itu akan merusak parasnya. Melihat kakak Bayo yang begitu kejam, Dong Rolin menggigil ketakutan. Dia bersandar di punggung Yichen, mereka saling menempel. Saat itu pula kakak Bayo melihat Yichen dan Dong Rolin yang berada di sudut ruangan. Dia pun memberi perintah. Masih ada mereka berdua, pukul mereka sampai mati. Orang yang berani menempati ruangan VIP Diamond yang telah kusiapkan untuk para tamu terhormat, lebih baik mati saja. Seorang lelaki yang sama sekali tidak pernah menjumpai wanita secantik itu mengulurkan tangan untuk mencengkram Dong Rolin. Biar kulihat siapa yang berani mengusiknya. Dengan sorot mata yang sangat dingin, Yichen menendang lelaki itu hingga terjungkal. Lihatnya, wajah kakak Bayo menjadi suram. Dia berteriak, "Hei, sialan, siapa kamu?" Yichen berkata datar, Aku adalah orang yang tak boleh kau ganggu." "Hei, kamu cari mati ya?" Yichen menggeleng. Dia langsung menelepon Tuan Hongwu. "Hongwu, saat ini aku sedang berada di ruang VIP Diamond. Cepat kemari untuk menemuiku." Setelah mengatakannya, Yichen langsung menutup teleponnya dan menatap kakak Bayo dengan pandangan dingin. Wajah Dong Rolin berubah pucat. Barusan ini Xiao Hailong membual bahwa dirinya mengenal Tuan Hongwu dan hasilnya sungguh menyedihkan. Sekarang Yichen berani mengatakan hal tidak sopan begini di hadapan kakak Bayo. Bisa jadi nyawanya akan melayang. Mendengar itu, Xiao Weiwei yang dipukul sampai membengkak itu semakin ketakutan. Dia saat seperti ini, bocah ini masih saja berani sok hebat. Apakah dia mau semua orang mati? Kakak Biao tertawa dingin dengan kasar. "Kamu berani menghina Tuan Wu di hadapanku. Kurasa kamu sudah bosan hidup." Begitu selesai berbicara, kakak Biao mengayunkan tangan pada bawahannya dan berkata dengan garang, "Bunuh dia." Tiba-tiba terdengar suara makian Tuan Hongwu dari luar ruangan.
Sialan Biao, mau mati ya? Kamu bahkan berani mengusik Tuan Ji. Ku bacok kau untuk memberi makan anjing. Sekujur tubuh kakak Baiwo gemetar dan bagaikan tersengat petir. Tuan Wu datang. Tuan Ji, siapa itu Tuan Ji? Segera setelahnya Tuan Hongwu langsung masuk dengan gemetaran dan menendang kakak Biao hingga terguling di tanah. Kamu buta ya? Matamu bahkan tak bisa mengenali Tuan Ji. Kubunuh kau. Tuan Hongwu memaki sambil menginjak-injak kakak Bao secara gila-gilaan. Kakak Bao yang barusan ini terlihat tidak terkalahkan sekarang hanya pasrah bagaikan seekor anjing yang tenggelam. Melihat itu, Dong Rowlin pun melongo. Sebenarnya apa yang terjadi? Para bawahannya pun sangat ketakutan. Ternyata orang muda ini adalah Tuan Yi, sedangkan dirinya barusan mau melawannya, benar-benar cari mati. Tuan Hongwu memaki orang-orang lainnya, dan kalian para sampah kenapa masih diam saja? Cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Yi. Tuan Yi, aku memang tidak punya mata, hampir saja aku melukai Anda, tolong ampuni kami. Para bawahan itu segera berlutut dan bersujud gila-gilaan untuk meminta maaf. Kakak Biau juga berlutut ketakutan. Dia menampar wajahnya sendiri sambil memohon ampun. Maaf Tuan Yi, tolong lupakan kesalahanku yang hina dan ampuni aku sekali ini saja. Tuan Hongwu juga menampar dirinya sendiri dan berkata dengan wajah panik, Tuan Yi, semua ini karena aku tidak mengurus semuanya dengan baik, sehingga bawahanku memukuli teman Anda. Yi Chen memandang Dong Rolin dan berkata datar, aku hanya sedang mengajak teman-teman bayi istriku makan. Setelah mengatakannya, dia memandang orang-orang lainnya dan berkata dingin, mereka bukan temanku. Dong Rolin sangat terkejut. Ternyata Yi Chen bukan hanya membual, dia benar-benar memesan ruangan di mansion Tianxiang, bahkan yang dipesannya benar-benar ruangan paling elit. Dan yang terpenting ruangan ini ternyata disiapkan sendiri oleh Tuan Hongwu untuknya. Mengingat bahwa dia pernah meremehkan Yi Chen, wajah Dong Rolin seketika memerah, dia malu sekali. Saat itu pula Xiao Hailong sangat ketakutan mendengar percakapan mereka hingga sekujur tubuhnya gemetaran. Bagaimana bisa sampah seperti Yi Chen ini ternyata teman Tuan Wu? Xiao Weiwei juga melongo kaget. Yi Chen ternyata benar-benar mengenal Tuan Wu. Dan yang terpenting tidak disangka Tuan Wu begitu sungkan terhadapnya. Kemudian dia melihat tunangannya Wang Yunpei yang bercucuran darah itu saat ini telah tak sadarkan diri. Mendengarnya Tuan Wu mengusap keringat di keningnya dan berkata dengan yakin, Tuan Yi, tenang saja, masalah seperti ini tidak akan terjadi lagi lain kali. Kedepannya Anda boleh datang ke Mansion Tianxiang kapan saja dan makan di ruang VIP Diamond kapan saja. Jika masih ada bawahanku yang tidak mengenali Anda, akan ku korek bola mataku. Yi Chen menjawab dengan deheman. Dia menoleh pada Dong Rolin dan berkata, Rolin, kita juga sudah selesai makan di sini. Berantakan, lebih baik kita pergi. Dong Rolin tersadar oleh panggilan Yi Chen. Secara refleks dia bertanya, bagaimana dengan yang lainnya? Melihat tampang Xiao Helong, Wang Yunpei dan Xiao Weiwei yang mengenaskan, dia dalam hati sedikit khawatir. Yi Chen berkata datar, biar Hongwu yang mengurusnya. Tuan Hongwu segera berkata, tenang saja Tuan Ji, aku akan segera memanggil ambulan untuk mengantar mereka ke rumah sakit. Ya, jawab Yi Chen sambil mengangguk. Kalau begitu kami berdua pergi dulu. Dong Rolin sedikit
tertegun dia mengikuti Yi Chen keluar dari mansion Tian Xiang sambil melongo. Setelah keluar dari mansion Tian Xiang, hati Dong Rolin tidak kunjung tenang. Melihat Yi Chen yang seperti orang yang tidak ada apa-apanya itu, dia merasa sangat bingung. Rasanya begitu misterius. Yi Chen, yang terjadi hari ini? Sebelum Dong Rolin selesai bicara, Yi Chen langsung memotong. Dia berkata datar, "Rolin, tolong rahasiakan apa yang terjadi hari ini. Kalau sampai Curan tahu aku kenal dengan orang dunia bawah tanah seperti Tuan Hongwu, dia pasti akan marah." Dong Rolin terpaksa mengangguk. "Aku mengerti." Setelah Yi Chen dan Dong Rolin pergi, Tuan Hongwu menyuruh orang memanggil ambulan dan membawa orang-orang itu ke rumah sakit. Rahang bahwa Xiao Weiwei berubah bentuk karena dipukuli. Bisa dibilang wajahnya rusak, sedangkan sebelah tangan Xiao Hailong hampir lumpuh. Paling tidak akan butuh waktu yang sangat lama untuk kembali pulih. Dan mengenai Wang Yunpei, dia mengalami geger otak dan yang parah. Meskipun nyawanya telah selamat, gejala yang akan diderita setelahnya akan cukup untuk membuatnya menderita seumur hidup. Tanggal pengangkatan Dong Rolin masuk bekerja dengan grup di Hau milik Wang Dongsu adalah besok. Setelah meninggalkan mansion Tian Xiang, Yi Chen mengantarnya ke hotel tempat dia menginap. Lalu dia pergi. Dong Rolin terus-menerus dikejutkan saat makan malam sambil memikirkan perkembangan masa depannya. Kali ini dia datang ke Jinling. Kelihatannya dia memang datang untuk bekerja di grup di Hau, tapi sebenarnya dia juga terbebani oleh tanggung jawab dari keluarga. Ayahnya berkata padanya bahwa ada berita sangat rahasia di dalam keluarga teratas di Yanjing. Keluarga Yi, mereka telah menemukan jejak tuan muda mereka yang telah hilang selama bertahun-tahun. Kemudian juga membeli grup di Hau sebagai hadiah untuk tuan muda agar digunakan untuk latihan. Dengan kata lain, kepala keluarga Yi ada di Jinling dan dia adalah ketua grup di Hau. Meskipun keluarga Dong juga merupakan keluarga yang sangat hebat di Yanjing, tapi mereka hanya dapat mencapai peringkat kedua. Jaraknya masih 1000 mil jauhnya dari keluarganya Yi. Oleh karena itu, keluarga Dong berharap Dong Rolin dapat memanfaatkan identitas tuan muda keluarga Yi yang masih belum disebarluaskan untuk mendapatkan kesempatan berhubungan dengannya. Jika dia bisa berhubungan dengannya, kemudian kedua keluarga itu memiliki hubungan pernikahan, maka hal itu akan lebih luar biasa lagi. Meskipun Dong Rolin merasa sedikit jijik dengan masalah seperti itu, tapi dia tidak berani mengabaikannya. Begitu dia berpikir bahwa tugas penting keluarganya ini ada di pundaknya. Dia melakukan perjalanan jauh-jauh ke Jinling, bersiap-siap untuk bekerja di grup di Hau hanya untuk mencari kesempatan berhubungan dengan ketua misterius dari grup di Hau. Kemudian menemukan cara untuk menarik perhatiannya. Dong Rolin jelas merupakan wanita dengan paras yang sangat cantik di Yanjing. Dia percaya bahwa dengan penampilannya, pengetahuannya, kemampuannya, dan tubuh indahnya, dia bisa menarik perhatian tuan muda keluarga Yi. Jika dia benar-benar bisa menikah dengannya, maka keluarga Dong kedepannya akan lebih kuat lagi. Mereka akan menjadi keluarga nomor 1 di Yanjing. Begitu dia memikirkan ini, dia penuh dengan harapan untuk menyambut hari besok masuk kerja. Pada saat yang sama, dia juga penuh dengan harapan untuk bertemu dengan tuan muda keluarga Yi yang misterius itu. Tidak dapat dipungkiri, dia bertanya-tanya berapa usia tuan muda
keluarga Yi itu dan bagaimana penampilannya. Apakah dia menari, tinggi, dan tampan? Dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi video. Membuka video yang dia simpan dengan puluhan juta orang yang menonton. Video ini adalah bagian dari mana Yi Chen menggunakan uang tunai untuk memukul wajah direktur penjualan di Jetcode. Dia telah memperhatikan video ini sejak lama dan tahu bahwa video ini terjadi di Jinling yang sebetulnya bertepatan dengan berita saat keluarga Yi ditemukan. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa pria kaya setingkat dewa yang ada di dalam video tersebut seharusnya adalah tuan muda dari keluarga Yi, yang juga merupakan ketua grup di Hao. Dia menatapnya dengan hati-hati ke belakang pria kaya setingkat dewa itu di dalam video, mengamatinya dan merenung dengan cermat. Dari video yang samar-samar ini dia mungkin dapat melihat bahwa orang kaya setingkat dewa yang dia bicarakan di internet itu diperkirakan berusia 20-an, tinggi dan kurus, tetapi dia tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Namun sosok tubuhnya terlihat tidak lebih buruk dari pria-pria tampan di Korea. Dengan sosok seperti itu, dia yakin wajahnya juga tidak jelek. Namun Dong Rolin tiba-tiba merasakan perasaan aneh di dalam hatinya. Bagaimana mungkin orang ini bisa terasa mirip seperti Yi Chen? Tetapi setelah memikirkannya, dia pikir itu tidak mungkin. Yi Chen adalah menantu dari keluarga Xiao. Keluarga Xiao bisa apa? Bahkan sedikit pun tidak sebanding dengan keluarga Yi. Jika Yi Chen benar-benar tuan muda dari keluarga Yi, bagaimana mungkin dia bisa tinggal di rumah jelek keluarga Xiao? Sepertinya dia yang terlalu banyak berpikir. Keesokan harinya, Dong Rolin datang ke grup di Hao di pagi hari. Wakil ketua Wang Dongsu secara pribadi menyambut dirinya masuk. Wang Dongsu membawanya ke departemen administrasi untuk suatu putaran, memperkenalkan pekerjaan, kemudian berkata, Rolin, jika ada yang tidak kamu mengerti ke depannya, kamu dapat langsung bertanya kepadaku atau datang ke kantorku untuk menemuiku. Dong Rolin mengangguk dengan penuh rasa terima kasih. Dia bertanya dengan ragu-ragu, Wakil Wang Dongsu, aku tidak tahu apakah aku memiliki kesempatan untuk bertemu dengan ketua. Bagaimanapun aku akan bertanggung jawab atas urusan administrasi perusahaan ke depannya. Jika tidak kenal dengan ketua, aku khawatir aku dengan tidak berhati-hati bertindak kurang ajar. Wang Dongsu tiba-tiba menjadi waspada. 2 hari yang lalu Yi Chen berpesan pada dirinya untuk lebih memperhatikan gerak-gerik Dong Rolin. Tapi saat ini Dong Rolin bertanya tentang ketuanya begitu dia datang. Sepertinya hal ini benar-benar tidak mudah. Tidak tahu apa tujuan gadis cantik ini sehingga mau melakukan perjalanan jauh-jauh ke grup di Hao ini. Dia berkata kepada Dong Rolin, ketua kami jarang datang ke perusahaan, tetapi jika dia datang, aku akan memberitahunya. Jika dia bersedia bertemu denganmu, aku akan memberitahumu. Dong Rolin sedikit merasa kecewa di dalam hatinya, tapi dia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, terima kasih Wakil Wang Dongsu. Wang Dongsu kembali ke kantornya dan melaporkan kejadian itu pada Yi Chen. Begitu Yi Chen mendengar bahwa Dong Rolin yang baru saja bekerja di perusahaannya langsung ingin bertemu dengan dirinya, tiba-tiba dia menjadi lebih waspada. Wanita ini benar-benar datang untuk mencari dirinya. Apa tujuannya? Ingin lebih dekat dengan dirinya? Ingin menyakiti dirinya atau merayu dirinya? Tidak peduli apa tujuannya, Yi Chen merasa sedikit perasaan tidak baik.
Jadi dia memutuskan untuk mengurangi kemungkinan dia berhubungan dengan Dong Rolin, apalagi memberitahunya tentang identitas aslinya. Pada malam hari di mana Dong Rolin masuk kerja, istri Yi Chen, Xiao Churan secara khusus memesan tempat di hotel kelas atas dan bersiap untuk mentraktirnya makan. Sebagai suami Xiao Churan, Yi Chen secara alami ingin menemaninya. Hal ini membuat Yi Chen sedikit tertekan. Dia ingin menjaga jarak dari Dong Rolin, tetapi dia malah makan dengannya lagi malam hari ini. Namun walaupun merasa tertekan, dia tetap bersikap untuk pergi ke hotel bersama Xiao Churan. Tapi sesampainya di hotel, Yi Chen menyadari bahwa tujuan Xiao Churan ternyata adalah Sky Garden Hotel Shangri-La. Fungsi utama ruangan perjamuan taman atap itu digunakan untuk menerima tamu kelas atas. Jadi tempat itu tidak pernah menyediakan layanan sewa apapun, namun Yi Chen menyewanya pada saat ulang tahun pernikahannya. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di Shangri-La. Hari ini berjarak 3 hari lagi dari hari ulang tahun pernikahannya. Sebuah pemberitahuan besar dan menarik telah dipasang di pintu masuk Shangri-La Hotel. Sky Garden akan disediakan untuk tamu VIP dalam 3 hari ini. Semua tamu tidak diizinkan untuk menggunakan pada saat itu. Mohon maaf. Semua orang melihat pemberitahuan ini merasa terkejut. Seorang telah menyewa Sky Garden di Shangri-La. Mereka tidak pernah menyediakan layanan sewa. Orang anak-anak dari beberapa pemimpin besar di kota itu ingin mengadakan pesta pernikahan di sana, tapi mereka semua ditolak tanpa ada kelonggaran. Siapakah yang memiliki kekuasaan yang bisa menyewa Sky Garden? Xiao Churan juga melihat peringatan yang menarik perhatian ini dan merasa terkejut. Oh, Sky Garden itu benar-benar telah disewa. Hal ini luar biasa, bukan? Yi Chen tersenyum dan berkata, apanya yang luar biasa? Kenapa ada ruangan penjamuan tapi tidak dapat disewa? Kamu tidak mengerti, Xiao Churan berkata dengan sungguh-sungguh. Shangri-La ini bukan bisnis dalam negeri. Ia adalah jaringan hotel terbaik di dunia. Taman atap mereka adalah karakter utama milik mereka dan hanya melayani tamu-tamu kelas atas jika diizinkan untuk disewa. Hari ini orang penting ini yang menyewa. Besok orang penting itu yang menyewa. Maka tamu penting lainnya tidak dapat menggunakannya. Maka dari itu mereka tidak mengizinkan untuk disewakan. Saat dia berkata, Xiao Churan tidak mau menghelakan napasnya. Aku tidak tahu latar belakang apa orang itu, tapi sungguh menakjubkan bisa menyewa tempat ini. Yi Chen sengaja tersenyum dan berkata, mungkin seseorang yang mencintai istrinya sehingga dia ingin mengadakan pesta pernikahan di sana untuk istrinya. Xiao Churan terkejut dan berkata, ingin mengadakan pesta pernikahan di sini untuk istrinya, maka dia seharusnya sangat mencintai istrinya. Istrinya juga sangat beruntung. Mendengar istrinya berkata demikian, Yi Chen dalam hati senang sekali. Seperti tempat yang dia pilih untuk peringatan pernikahannya itu pasti bisa membuat istrinya puas. Mereka berdua tidak di Sky Garden dan duduk di tempat yang telah dipesan. Tak lama Dong Rolin juga datang. Churan, Rolin. Dua sahabat baik itu saling berpelukan. Mereka tidak dapat mengungkapkan kegembiraannya dengan kata-kata. Setelah itu mereka bergandengan dan membahas masa lalu. Baru mereka menjadi lebih tenang. Dong Rolin berkata, Churan, kamu terlalu poros. Bisa-bisanya makan di Sky Garden. Xiao Churan tersenyum dan berkata, kan kamu juga datang. Tentu saja aku harus berusaha lebih keras. Dong Rolin
terkikik. "Kamu memang teman baikku," Xiao Churan berkata. "Sejujurnya aku pun tidak memiliki cukup kemampuan untuk memesan tempat di sini. Aku meminta tolong pada wakil ketua Dewan Grup di Hao, Wang Dongsu, untuk membantuku memesan dengan kartu member yang dia miliki." Dong Rolin mendesah. Sky Garden memang memiliki persyaratan yang tinggi, seperti hanya member Diamond yang bisa, kan? "Iya," ujar Xiao Churan sambil mengangguk. "Sejujurnya ini pertama kalinya aku naik ke sini." Dong Rolin tersenyum dan berkata, "Terima kasih sekali, curanku yang baik." Setelah mengatakan, dia berkata lagi, "Oh iya, barusan saat aku naik, aku melihat pemberitahuan di luar. Katanya seluruh tempat ini sudah dipesan hingga 3 hari lagi." "Benar," ucap Xiao Churan. "Aneh sekali, dulu taman bunga ini tidak pernah menerima pemesanan penuh. Kali ini entah mengapa bisa." Dong Rolin mengangguk dan menimpali. "Beberapa saat yang lalu di TikTok ada seorang yang sangat kaya di Jinling membeli seuntai kalung dengan membawa belasan mobil Rolls Royce, puluhan orang berbaju hitam, dan uang tunai lebih dari 10 juta yuan. Apakah kamu sudah lihat video itu?" Ji Chen menggeleng. Xiao Churan menjawab, "Aku sudah lihat, megah sekali." Dong Rolin berkata, "Semua orang sedang menerka-nerka siapa dia sebenarnya." Xiao Churan berkata, "Apanya yang perlu ditebak?" Dong Rolin tertawa dan berkata, "Namanya juga gosip. Semua orang ingin tahu siapakah orang yang garang itu. Ada yang bilang dia seharusnya adalah ketua dewan baru grup di Hao." Ekspresi Yi Chen seketika tersentak, tetapi wajahnya kembali normal dengan begitu cepat. Dong Rolin melanjutkan, "Kali ini seluruh Sky Garden disangra dipesan penuh. Kurasa yang memesannya adalah konglomerat di video itu." Xiao Churan mendesah pasrah lalu berkata, "Sudah lama tidak bertemu, kamu masih saja suka gosip begini." Dong Rolin tertawa dan berkata, "Gosip kan kekuatan wanita untuk terus hidup." Setelahnya Dong Rolin berkata lagi, "3 hari lagi mari kita lihat kemari. Sebenarnya siapa orang hebat yang bergaya dan memesan seluruh taman bunga ini?" Mendengar itu, Ji Chen terbesar kepala. Dia hanya ingin memberi kejutan untuk istrinya sebagai ganti karena tidak memberinya hadiah pernikahan yang pantas. Tapi dia tidak ingin menjadi pusat perhatian dalam sekejap. Namun tampaknya dia terlalu meremehkan pengaruh Sky Garden ini. Sepertinya akan ada banyak orang di Jinling yang memiliki ide serupa dengan Dong Rolin. Mereka semua ingin melihat siapa yang telah memesan seluruh Sky Garden. Kalau begini, masalah ini agak rumit. Dia harus mengatakannya pada Chen Jekai lebih awal untuk melakukan persiapan terlebih dahulu. Bagaimanapun identitasnya tidak boleh terbongkar. Ketika sedang makan, Dong Rolin berkata pada mereka berdua, "Saat datang ke Jinling, kali ini aku membuat janji dengan teman-teman lamaku dulu. Mereka bilang ingin mencari kesempatan untuk mengadakan reuni. Bagaimana menurut kalian?" Yi Chen segera menjawab, "Kalau kalian mengadakan reuni, aku tidak ikut." "Kenapa?" tanya Dong Rolin. "Meskipun kita bukan teman sekelas selama 4 tahun, tetapi ada hubungan pertemanan selama belajar bersama 1 tahun, kan?" Dulu saat dia dibawa oleh kakek keluarga Xiao agar Yi Chen dan Xiao Churan saling mengenal, kakek keluarga Xiao menyekolahkan mereka di Universitas Jinling.
Dia sekelas dengan Xiao Churan selama 1 tahun di tahun terakhirnya. Setelah lulus, mereka langsung menikah. Tetapi Hichen dan teman-temannya hanya sekelas selama 1 tahun, dan kebanyakan orang meremehkannya. Mereka tidak memiliki hubungan yang begitu dekat, sehingga begitu mendengar tentang reuni, dia sama sekali tidak tertarik. Curan juga tidak terlalu ingin menghadiri acara reuni. Dia pun berkata, aku dan Yenchen tidak ikut setelah lulus. Aku tidak begitu sering berhubungan dengan kebanyakan dari mereka. Dong Rolin buru-buru berkata, makanya kali ini kita harus mengadakan reuni. Tujuan utamanya adalah karena teman sekelas kita, Wang Dao Kun, baru saja membuka restoran. Pembukaannya besok. Kita terus meminta agar kita semua ke sana untuk meramaikan sekalian makan bersama. Setelah mengatakannya, Dong Rolin berkata lagi, dia memiliki bisnis yang bagus. Tidak pantas kan kalau kalian tidak ikut? Saat kalimat baru berakhir, ponsel mereka bertiga berbunyi secara bersamaan dan pesan masuk. Dan segera setelahnya banyak sekali pesan masuk yang bermunculan. Mereka mengambil ponsel dan masing-masing bertanya. Wang Daokun membuat sebuah grup kelas anggota hampir 30 lebih. Di dalam grup itu Wang Daokun berkata, teman-teman lamaku, restoran yang ku investasikan akan resmi dibuka besok siang. Lokasinya di Jalan Jinling. Teman-teman yang berada di Jinling dimohon untuk mampir sebentar. Anggap saja sebagai reuni. Kebetulan salah satu dari idola kelas kita, Dong Rowlin, sedang bekerja di Jinling. Dia juga akan ikut. Katanya Rowlin sekarang masih jomblo. Para lelaki jomblo di grup ini manfaatkan kesempatan ini sebaik-baik untuk beraksi. Segera setelah itu segerombol orang berduyun-duyun membalasnya. Wah, selamat ya. Wah, Rowling datang ke Jinling. Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Aku pasti akan datang. Bagaimana dengan idola kelas kita lainnya, Xiao Churan? Dia datang tidak? Kudengar Churan sudah menikah dengan Yichen yang baru pindah ke kelas kita di tahun terakhir. Kudengar Yi Chen lah yang dibawa masuk ke keluarga Xiao. Aku juga pernah mendengarnya, tapi tidak tahu benar atau tidak. Setelah lulus, aku belum pernah bertemu mereka. Kudengar mereka hanya pura-pura menjadi suami istri, hanya meminjam nama, tapi tidak tahu benar atau tidak. Melihat isi pesan-pesan itu, Xiao Churan berkata pada Yi Chen, jangan dimusukkan hati. Ichen tersenyum tipis. Tidak masalah, yang mereka katakan itu benar. Aku sudah terbiasa sejak dulu. Dong Rolin buru-buru mengirim pesan ke grup itu. Kalian jangan sembarangan menggosipkan orang. Saat ini aku sedang makan bersama pasangan suami istri itu. Mereka benar-benar mesra. Ada Rolin ya. Para penjilat seketika bermunculan. Kali ini ada orang yang memanggil Yichen di grup. Dia adalah pembuat grup itu, Wang Dokun. Yichen, meskipun kamu hanya berada di kelas kami dalam waktu yang singkat, tetapi hubungan kita di sekolah sangat dekat. Besok datanglah dengan istrimu. Kesan Yichen terhadap Wang Doakun cukup bagus. Orang itu memang sangat baik. Dia selalu ramah kepada siapa saja. Juga tidak pernah mencibir atau mencari kejelekan orang sembarangan. Dia termasuk salah satu dari teman dekatnya yang hanya sedikit. Melihatnya bilang begitu, Yichen segera menjawab, baik, besok aku pasti akan datang meramaikan. Wang Doaku segera berkata, bagus sekali kalau begitu. Besok mari kumpul-kumpul dengan gembira. Melihat bahwa Yichen telah menyetujui pertemuan dengan teman-teman sekelas, Xiao Churan mengingatkan Yichen, kita harus menyiapkan hadiah untuk
pembukaan restoran Wang Daokun, kita tidak mungkin pergi dengan tangan kosong. Yichen mengangguk dan berkata, aku akan membelikan hadiah untuknya besok pagi. Baiklah, Xiao Churan berkata, kebetulan aku harus pergi ke grup di Hao besok pagi. Dong Rolin bertanya dengan heran, kamu akan datang di Hao besok pagi? Kalau begitu datanglah menemuiku setelah kamu selesai. Jadi aku bisa mengendarai mobilmu ke hotel restoran Wang Dauku pada siang hari. Xiao Churan tersenyum dan berkata, sepertinya kamu salah memprediksi. Aku tidak mempunyai mobil. Aku biasanya naik taksi atau bus. Kadang Yichen naik motor listrik untuk menjemputku. Dong Rolin berseru. Kamu seorang direktur dan kamu masih belum membeli mobil. Xiao Churan berkata, aku mulai bekerja tidak terlalu lama. Aku masih belum menghasilkan banyak uang. Biasanya pengeluaranku dengan Yichen serta ibuku satu bulan hanya tersisa beberapa ribu di tangan. Mana cukup untuk membeli mobil. Setelah berkata demikian, Xiao Churan berkata lagi, dan lagi pula sejujurnya, menurutku bus itu sangat nyaman. Jika cuaca sedang bagus, menaiki motor listrik Yichen juga tidak buruk. Dong Rolin berkata dengan serius, kadang-kadang kamu harus lebih memperhatikan gengsi. Bagaimanapun kamu sekarang adalah direktur grup di Xiao. Kamu adalah mitra kerja sama yang langsung berhubungan dengan di Hao. Jika kamu sebuah mobil saja tidak punya, kamu akan dibicarakan oleh orang-orang. Yichen juga merasa bahwa Dong Rolin benar. Istrinya ini selalu bersikap hemat. Sebagian besar uang yang dia hasilkan telah diserahkan kepada ibu mertuanya. Jadi dia selalu memperlakukan dirinya sendiri dengan tidak baik. Ibu mertuanya seperti binatang kuno di Cina yang memakan emas tapi tidak memberi imbalan, dan memberikan lebih dari 1 juta yuan untuk berinvestasi dalam pengelolaan keuangan yang tidak dapat diandalkan dan tidak dapat untuk mengeluarkan 2 atau 300.000 yuan untuk membelikan putrinya mobil. Memikirkan hal ini, dia merasa harus membeli mobil untuk istrinya. Dengan cara ini akan lebih mudah baginya untuk pergi keluar dan melakukan pekerjaannya, sehingga dia akan lebih dihormati saat membicarakan bisnis dengan orang-orang. Setelah mengambil keputusan ini, dia memutuskan untuk pergi ke toko 4S besok pagi. Setelah makan malam, Dong Rolin dan pasangannya pergi dan naik taksi pulang bersama. Di radio di taksi ada diskusi tentang Sky Garden milik Shangri-La yang disewa. Semua MC merasa takjub. Ini pertama kalinya selama sejarah Shangri-La membuat pengecualian untuk penyewaan tamannya yang di atap. Dia juga sangat penasaran siapa yang bisa memiliki kekuasaan sehebat itu. Supir taksi juga berkata, menurutku orang yang menyewa taman atap itu pasti orang kaya setingkat dewa di video TikTok. Yichen tidak mengatakan apa-apa, tapi dia sedikit merasa terkejut di dalam hatinya. Tampaknya setelah berita bahwa taman atap di lantai atas hotel Shangri-La disewa oleh seorang, hal itu benar-benar menimbulkan sensasi di seluruh Jinling. Malam ini masalah ini terus tersebar di seluruh Jinling. Kota ini menjadi sangat gempar, tidak ada yang tidak mengetahuinya. Semua orang tahu bahwa hotel Shangri-La menggunakan layanan keanggotaan. Hanya anggota tinggi yang memiliki kesempatan untuk menggunakan Sky Garden itu. Sedangkan untuk menyewa seluruhnya tidak perlu
memikirkannya sama sekali. Bahkan member Diamond tidak memenuhi syarat untuk hal itu. Jadi siapa di muka bumi ini yang menyewa taman atap itu? Dengan waktu singkat, hal ini menjadi hal yang sangat ingin diketahui semua orang. Ada desas-desus bahwa orang yang menyewa Sky Garden itu adalah orang kaya setingkat dewa yang telah menjadi terkenal di seluruh negeri di TikTok. Beberapa orang mengatakannya bahwa orang yang menyewa taman atap itu adalah orang kaya dari luar negeri. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa orang yang menyewa taman atap itu adalah para misterius. Alasan dia menyewa untuk mengadakan pernikahan yang megah dan romantis. Benar saja, rumor ketiga lebih meyakinkan. Untuk sementara waktu terjadi lagi kegemparan di seluruh daerah. Setelah wanita yang tidak terhitung jumlahnya mendengarnya, mereka bahkan merasakan rasa iri dan cemburu. Semua orang sedang menebak-nebak wanita mana yang sangat beruntung yang bisa membuat orang mampu menghabiskan uang jutaan yuan dalam satu malam. Menyewa seluruh Sky Garden itu untuk menunjukkan cintanya. Banyak orang menantikan hari itu segera tiba, lebih baik daripada mereka penasaran saat ini. Untuk menghindari terungkapnya identitasnya, Ye Chen secara khusus memerintahkan Chen Jekai untuk membuat perubahan khusus di seluruh Sky Garden. Pada saat yang sama, dia juga menantikan datangnya ulang tahun pernikahannya itu dalam hatinya. Dia ingin hari ulang tahun pernikahan menjadi seperti hari pernikahan sempurna yang diberikan pada Xiao Curan. Keesokan paginya, Yi Chen pergi lebih awal untuk berkunjung ke toko 4S. Dia memiliki 10 miliar yuan kartu bank di tangannya yang belum banyak digunakan. Kali ini dia akan membeli Xiao Curan sebuah mobil mewah yang biasanya naik ke panggung. Awalnya dia sendiri ingin membelikan Rolls Royce. Tapi kalau dipikir-pikir dengan teliti, dia takut akan sulit menjelaskan padanya jika harga mobil mahal, apalagi kepribadian Xiao Curan selalu rendah hati. Bahkan jika ada mobil semahal itu, dia rasa wanita itu tidak akan mau mengendarainya keluar. Jadi dia memutuskan untuk membeli mobil untuk istrinya seharga sekitar 500.000 yuan yang cukup mewah tapi tidak terlalu mencolok, tetapi mudah dipakai. Jika terjadi kecelakaan atau tergores, dia tidak akan merasa sakit hati. Memikirkan hal ini, dia memutuskan untuk membelikannya sebuah Audi A6 untuk istrinya. Saat ini banyak orang yang berbisnis mengendarai A6. Mobil ini cukup dipandang, apalagi A6 adalah mobil bisnis yang bentuknya diperpanjang. Mobil itu sangat cocok untuk istrinya. Ketika dia datang ke toko Audi A4S, dia memarkir motor listriknya di pintu kemudian berjalan masuk. Beberapa pegawai toko di dalam melihatnya. Seorang pelanggan datang, ada 2 orang segera berpikir untuk menyambutnya. Seorang wanita di belakang buru-buru berkata, "Aduh, orang ini datang dengan motor listrik. Mungkin karena dia ingin menumpang AC atau WP. Jangan hiraukan dia." Ketika mendengar bahwa dia datang dengan motor listrik, yang lainnya langsung kehilangan minat untuk melayaninya. Akhir-akhir ini cuaca sedang panas, selalu ada orang miskin yang datang untuk menumpang AC di sini. Terkadang mereka tanpa malu-malu duduk di dalam mobil pajangan dan tidak turun-turun, hingga akhirnya mereka hanya bisa menyuruh satpam untuk mengusir mereka, sehingga membuat proses penjualan tidak terjadi, tapi mereka malah merasa pusing.
Yichen mengendari motor listriknya dan memakai baju dari toko biasa. Dia memang tidak terlalu mencolok. Di sini dia tidak terlihat seperti orang yang mampu membeli mobil Audi. Tidak ada yang mempedulikan dirinya, tapi Yichen tidak peduli. Dia langsung pergi ke area pameran